Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang barisan dan deret ya. Saya tulis dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret. Nah, di sini ada dua kan ya yang kemarin kita pelajari. Itu yang pertama ada aritmetika. Yang satu lagi itu adalah geometri. Nah, hari ini apa bedanya? Hari ini kita akan belajar itu lebih aplikatif karena langsung diterapkan pada dunia ekonomi. Nah, dunia ekonominya ini ekonomi makro ya maksudnya karena kita akan belajarnya ini di sini adalah bunga. Bunga kalau di istilah matematika ekonomi itu bahasa Inggrisnya atau istilah internasionalnya bukan flower. Flower bunga ini ya. Bunga bentukan bunga gitu ya, flower. Tapi kalau misalnya sekarang mau bunga itu adalah interest ya. Interest atau kita singkat dengan I. Gitu. Oke. Nah, sekarang di sini bunga itu ada dua macam di dunia ekonomi ya. Ada di aritmetikanya itu namanya adalah bunga sederhana. Kalau berdasarkan deret geometrinya ini adalah namanya bunga majemuk. Gitu. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya kita akan lihat kalau bunga sederhana, contohnya ini bisa investasi gitu ya. Biasanya kalau bank itu bunga sederhana investasi, pokoknya yang berjangka atau bunga berjangka itu dia pakainya bunga sederhana biasanya. Gitu. Contohnya ilustrasi yang ini ilustrasinya. Oke. Nah, misalnya ada uang 10 juta. Terus suku bunganya misalnya 10% per tahun. Per tahun ya. Oke. Nah, dia pasti ngitungnya itu bunganya nanti akan tertambahkan ke tabungan itu sebesar 10% tapi dia tiap tahun. Jadi di tahun pertama ada misalkan kita mau menganalisis 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Oke, nah pada tahun ke-0 atau suku awalnya, nah bedanya sih ya, kalau misalnya barisan dan deret kemarin itu suku awalnya kan ke-1. Kalau sekarang ini suku awalnya bukan suku ke-1 tapi suku ke-0 gitu. Kalau di aplikasi dari barisan dan deret di dunia ekonomi dalam bunga ya. Jadi pada saat ke-1 itu sudah 1 tahun gitu, itu bedanya. Jadi suku awalnya bukan U1 kalau di bunga sederhana dan bunga majemuk tapi U0 nantinya gitu. Nah, sehingga pada saat setelah 1 tahun, baiknya kita tulis aja deh ya. Baiknya kita tulis aja dulu. Oke. Oke, misalnya ini 0 tahun dulu, terus 1 gitu ya. Oke. Pada saat tahun ke-0 atau mula-mula itu kan 10 juta. Pada saat tahun ke-1 itu 10 juta ditambah 10% kan ya. Nah, 10% dari 10 juta itu adalah 1 juta. Jadi ditambahkan menjadi 11 juta. Gitu. Kemudian nih, berikutnya pada saat tahun kedua di bunga sederhana ini tambah 10% lagi. Nah, 10%-nya ini bukan dari 11 juta kalau di bunga sederhana, tapi dari investasi awal dia berapa 10 juta ini. 10% dari 10 juta tetap 1 juta. Jadi ditambahin ke sini. 11 juta tambah 1 juta jadi 12 juta. Gitu ya. Oke, jadi penambahannya selalu tetap makanya dia masuknya ke konsep aritmatika. Nah, berikutnya tambah 1 juta lagi jadi 13 juta. Gitu ya. Ini menjadi 14 juta. Dan pada tahun kelima ini adalah 15 juta. Ini kalau misalnya konsepnya itu bunga sederhana. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bunga majemuk gimana? Bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk ilustrasinya gini. Ilustrasinya adalah, nah misalnya Anda minjam nih. Biasanya kalau di bank itu kalau investasi dia pakai bunga sederhana. Tapi kalau misalnya kita minjam uang, itu dia biasanya pakainya bunga majemuk dan bunga majemuknya biasanya tidak per tahun, per bulan gitu ya. Atau mungkin per 3 bulan, per 6 bulan dan seterusnya. Nah, di bunga majemuk ini misalkan kita kasih yang contoh soal yang gampang aja dulu ya, yang per tahun aja.
Misalnya minjam, kalau ini kan investasi ya, investasi. Nah, kalau ini misalnya di bunga majemuknya pinjaman. Pinjaman 10 juta. Suku bunganya itu adalah 10% juga. 10% per tahun. Gitu ya. Nah, terus dia minjemnya selama 5 tahun, tapi totalnya itu nanti 5 tahun harus jadi bayar berapa gitu ya. Kalau angsuran itu nanti beda lagi. Itu ada di materi anuitas ya, tapi sekarang kita masih belajarnya yang ini dulu, yang dasar dulu. Nah, ini kita akan analisis pada tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada tahun ke-0 ini dia 10 juta. Nah, pada tahun ke-1, ini ya, pada tahun ke-1, ini masih sama, 10% ditambah 10 juta ya. 10% dari 10 juta kan 1 juta, tambah 10 juta jadi 11 juta. Oke, kemudian kalau di sini, nah pada saat di sini 10% dari 11 ya. Kalau yang bunga sederhana kan tadi 10%-nya tetap dari awal. Nah, kalau yang di sini 10%-nya bukan dari 10 juta ini tapi dari tahun yang pertama. Jadi 10%-nya dari 11 juta itu 1,1. Ditambahin di sini jadi 12,1 juta pada tahun kedua. Jadi kalau misalnya Anda mau melunasi di tahun kedua, ini bukan 12 juta tapi 12,1 juta gitu. Pada tahun ketiga nih, pada tahun ketiga Anda mau saya mau melunasinya di tahun ketiga aja misalnya. Nah, tambah 10% lagi, 10%-nya itu dari sini, dari tahun yang kedua. Jadi kan 10% dari 12,1 itu 1,21 gitu ya. Jadi nanti biar gampang nih Ibu tulis. Ini kan 12,1 juta tuh dari mana? Dari ini ya. Nah, ini dari asalnya 10 juta tambah 1 juta. Jadi 11 juta ya. Nah, sekarang di sini 11 juta tambah 1,1. Ini jangan lupa tadi ya, biar cukup. 1,1 jadi 12,1 juta. Untuk tahun ketiga ini adalah 12,1 ditambah 1,21. Dari mana 1,21? Yaitu 10%-nya dari tahun sebelumnya gitu ya. Ini jadi totalnya adalah 13,31 juta. Tahun keempat berarti 13,31 ditambah 10% ya dari yang sebelumnya. Berarti 1,331 gitu ya. Gitu, ini hasilnya adalah berapa? 14,631 juta ya. Gitu. Nah, di tahun kelima juga sama. Tahun kelima ini tinggal dihitung aja 14,631 ditambah 1,4631. Totalnya berapa? Ini pasti lebih dari 15, malah nyampe 16 jutaan ya. Ya, 16 juta, 16 juta. Bentar, ini berapa? Ini kan 0, oke. Oke, ini 16 sekian ya, boleh dihitung gitu, 16, sekian juta. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaan dari bunga sederhana dan bunga majemuk ini cukup signifikan ya setelah 5 tahun ya. Kalau bunga sederhana 15 juta, kalau di bunga majemuk ini nyampe 16, sekian juta. Gitu. Itu perbedaan yang paling mencolok dari kedua jenis bunga ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan secara matematisnya ya. Kalau tadi kan ilustrasinya, sekarang perhitungan secara matematisnya atau secara gampangnya itu seperti apa. Oke, nah di sini tadi yang aritmatika ini adalah bunga sederhana. Sedangkan yang di geometrinya itu adalah bunga majemuk ya. Nah, di bunga sederhana ini ada yang namanya istilahnya ya, itu adalah P. P itu awalnya, jumlah awal suku bunganya gitu ya, jumlah awal tabungan.
jumlah awal uangnya. Nah, kalau di sini kan ini sama seperti dengan A ya, suku awal. Oke, nah kemudian ada juga yang namanya I. I ini adalah suku bunganya berapa persen. Suku bunga berapa persen. Oke, ini sama seperti B-nya. Bukan B-nya sih, tapi akan menuju B-nya lah. Oke, gitu ya. Nah, kalau di aritmatika kan ada A, ada B gitu ya, ada N juga sama. Nah, ini bedanya kalau misalnya nanti perhitungan N-nya kan kalau di aritmatika N-1, nanti kalau di sini N aja. Kenapa? Karena tadi kalau di suku awal di aritmatika kan U1. Nah, kalau di bunga itu U0 gitu. Itu bedanya sih. Jadi nanti nggak akan ada N-1 tapi N aja. Gitu ya. Nah, untuk menentukan B-nya, bedanya itu ya atau B-nya. Ini cara menghitungnya adalah tinggal suku awalnya ya si P dikalikan dengan I dikalikan dengan N. N-nya ini adalah tahunnya. Nah, si bedanya ini adalah I-nya ya. Gitu. Oke. Nah, di aritmatika itu rumusnya kan UN sama dengan A plus N-1 kali B gitu ya. Nah, untuk di bunga sederhana itu bukan UN tapi UN plus 1. Gitu. Kenapa? Karena suku awalnya itu adalah U0. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini kita sebut, kita lihat lagi dulu ya, UN plus 1. A-nya apa? A-nya itu kan P tadi ya. Ditambah N-nya kita ganti dengan N plus 1, berarti dikurangi 1. Oke, kalau N kan N aja. Kalau N plus 1 berarti N plus 1. Dikurangi 1 gitu ya. B-nya adalah, B-nya itu, oh sorry, ini nggak pakai N ya. Ini nggak pakai N. Sorry. Ini nggak pakai N. Oke, dikalikan dengan P dikali I. Gitu. Sama dengan UN plus 1-nya jadi FN. FN itu adalah future value. Nilai masa depan atau jumlah uang setelah N tahun gitu ya. Future value-nya P ditambah. Ini N plus 1 dikurangi 1 kan jadi N aja kali P kali I. Terus ini ada P sama P. Jadi kita keluarkan P-nya. Ini P dibagi P 1 ditambah gitu ya. P NPI dikeluarin P-nya sisanya tinggal IN aja atau NI aja gitu kan ya. Oke, gitu caranya ya. Jadi kita punya rumusnya untuk future value bunga sederhana. Future value itu jumlah setelah N tahun gitu ya, jumlah tabungannya atau jumlah investasinya setelah N tahun. Itu adalah P itu jumlah awal uangnya, dikalikan dengan 1 ditambah I kali N. Oke, nah berikutnya untuk yang bunga majemuk gimana? Untuk yang bunga majemuk istilah-istilahnya masih sama. Di sini ada P juga. Nanti ada P, P-nya itu sama ya ini ya. Terus ada I juga, I-nya juga sama suku bunga. Kemudian, nah di sini bedanya nggak ada B, tapi adanya R kan, rasio. Rasionya diperoleh dari mana? Nah, rasionya ini diperoleh dari rasio ya. Rasionya ini diperoleh dari 100% ditambah dengan I-nya. I-nya kan nanti berapa persen gitu kan ya. Nah, gitu. Itu untuk menentukan kenapa harus ada 100%? 100%-nya itu adalah jumlah tabungannya. Jadi kalau misalnya Anda I aja berarti itu bunganya aja, jumlah bunganya aja. Tapi kan kalau misalnya maunya di total itu ditambah jumlah mula-mula, jadi harus ditambah 100% itu. Gitu, kemudian ada N. N itu sama ya, tahunnya berapa. Nah, bedanya kalau misalnya di bunga majemuk atau di geometri itu kan rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, sekarang kalau di bunga majemuk itu rumusnya ya jadi
UN sama dengan A-nya kan P dikali R-nya itu ini ya. 100%. Nah, 100% itu kan 100 per 100. 100 per 100 berapa? 1 ya. Jadi Ibu tulis 100%-nya jadi 1. Ditambah I dipangkatkan. Nah, dipangkatkannya ini adalah dipangkatkannya ini kan UN plus 1 ya. N plus 1 dikurangi 1. Jadi Fn-nya kan kalau di ini Fn ya, future value Fn. P dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Gitu. Nah, ini rumus kita yang pertama untuk bunga majemuk. Karena bunga majemuk ini kalau misalnya per tahun ya. Ini jika per tahun. Nah, kenapa ada jikanya? Karena ada juga nanti bunga majemuk yang dimajemukan itu atau dihitung bunganya itu bukan per tahun, tapi per bulan, per semester, atau mungkin per 2 bulan sekali, itu bisa aja. Gitu ya. Oke. Nah, oke, maksudnya apa? Itu ada bunga yang dimajemukan yang lain gitu ya. Bentar. Maksudnya adalah nih, tadi kan ini kalau per tahun ya, jika per tahun. Nah, kalau misalnya dia per bulan gimana? Bunga majemuk, tapi dia jangan per bulan, per semester. Per semester. Per semester, ada lagi triwulan gitu ya, per semester. Atau ini per semester, triwulan. Atau bahkan mungkin per bulan gitu ya. Itu seperti apa? Nah, rumusnya nanti ada lagi nih. Kalau tadi Fn-nya Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Nah, kalau sekarang Fn-nya itu P kali 1 ditambah I-nya kita lihat dulu, dia kan I-nya selalu per tahun. Tapi kita lihat nanti ada M. M itu frekuensinya. Contoh, kalau dalam 1 tahun ada, kalau per semester nih, dalam 1 tahun ada berapa semester? 2 kan ya, jadi M-nya sama dengan 2. Kalau misalnya triwulan, triwulan itu kan 3 bulan sekali. Jadi kalau dalam 1 tahun ada berapa kali 3 bulan sekali? Ada 4. Nanti jadi M-nya adalah 4. Kalau per bulan nih, 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12, jadi M-nya 12. Pangkatnya bukan N, tapi N dikalikan dengan M. Karena misalkan 2 tahun. 2 tahun per semester, berarti 2 dikali semesternya kan ada 2 dalam 1 tahun ya. 2 kali 2 gitu. Jadi ada istilahnya yang baru itu adalah M. M itu adalah frekuensi kemajemukan bunganya gitu. Oke, ada M ya. M itu adalah frekuensi kemajemukan bunganya. Oke, gitu ya. Contohnya tadi kalau per semester, maka M-nya itu adalah 2. Kalau per 3 bulan sekali, berarti M-nya ada 4, karena ada 4 kali 3 bulan gitu ya, jadi 12 1 tahun kan. Kalau per bulan, berarti M-nya adalah 12. Kalau per hari, berarti, nah M-nya berapa kalau per hari? Per hari, 1 hari kan dihitungnya biasanya 365 ya, jarang 366 karena 366 tuh tahun kabisat. Kalau di apa namanya? Di bank itu biasanya 365 atau sesuai kebijakan bank aja sih berapa hari. Umumnya 365. Ya, oke. Baik, kita sekarang akan beranjak ke contoh soalnya dulu ya. Boleh dibuka bukunya. Ini Ibu akan kasih contohnya yang oke, misalnya oke. Ada di halaman 72 ya. Di situ katanya contoh 1. Budi meminjam uang
meminjam uang sebesar 1 juta, tapi ini bukan ke bank. Minjam 1 juta, tapi bukan ke bank, tapi ke personal ya. Kalau ke personal kan biasanya nggak mungkin bunga majemuk ya, jadi dia pasti bunga sederhana. Kepada Edi, tingkat bunganya ini bunga sederhana, kita tulis dulu. Jadi pinjaman juga ada aja yang bunga sederhana, tapi biasanya nggak ke bank ya. Kalau ke bank selalu majemuk. Tingkat bunganya 18% per tahun. Per tahun. Oke, ada pertanyaannya itu, hitungnya setelah yang pertama itu adalah 2 tahun. Kemudian yang kedua itu adalah 6 bulan. Oke, 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu adalah 50 hari. Terus yang keempat itu adalah 2 tahun, 6 bulan, 50 hari. Oke, gitu ya. Oke, kalau seperti ini jadinya gimana? Nah, untuk yang ini 2 tahun gampang karena kita tuh kan rumusnya untuk di bunga sederhana itu Fn sama dengan P kali 1 ditambah I dikali N gitu ya. Jadi future value-nya F2 itu sama dengan P-nya 1 juta dikalikan 1 ditambah I-nya adalah 18%. 18% dikalikan 2 gitu ya, sama dengan 1 juta. Ini 18% kali 2 itu berarti 36% atau 0,36 ya, ditambah 1 jadi 1,36. Jadi hasilnya adalah kalau Anda paling pakai kalkulator ya, jawabannya itulah 1.360.000. Nah, kalau 6 bulan gimana? 6 bulan itu kita tetap dilihatnya per tahun ya. Jadi 6 bulan, kalau 6 bulan dalam 1 tahun berapa? F6, 1 tahun kan 12 bulan. Nah, gitu jadinya. 6 per 12 kalau kita perkecil jadi F0,5 gitu ya. Nah, sehingga ininya tetap 1 juta kali 1 ditambah I-nya ada 18%. N-nya sekarang apa? N-nya ini 0,5 gitu ya, kali 0,5 sama dengan ini kurang 3. Jadi 1 juta kali 1, 18% kali 0,5 itu adalah 9%, tambah 1 jadi 1,09 gitu, sama dengan 1.090.000 ya. Oke, kalau misalnya dia 50 hari gimana? 50 hari berarti F, nah 50 kalau sehari, setahun berapa hari? 360 kan? 365, 365. Kita hitung dulu, kalau 50 dibagi 365 itu berapa? 50 dibagi 365 kalau pakai kalkulator 0,137. Jadi F 0,137 gitu ya. Sama dengan 1 juta kali 1 tambah 18%-nya tetap kali 0,137. Oke, boleh pakai kalkulator. 1 juta 18% itu kan 18 per 100. 18 per 100 kali 0,137 gitu ya. Oke, hasilnya adalah 0,024 0,025 tambahin 1 jadi 1,025 ya. Sama dengan berarti 1.025.000. Gitu. Untuk yang ini gimana? Untuk yang ini kita tulisnya F 2 tahun ditambah 6 bulan berarti 6 per 12 gitu ya. Ditambah 50 hari. 50 harinya berarti 50 per 365 atau F2 ditambah 6 per 12 itu 0,5
50 hari itu adalah tadi 0,137 ya. Jadi F 2,6, kalkulator aja ya, 2 tambah ini 2,637. Sehingga ini P 1 juta berarti kali 18% kali 2,637 sama dengan 1 juta kali ini 18% kali 2,637-nya berapa? Pakai kalkulator ya. 2,637 0,475 0,475. Ini hasil pembulatan ya. Tambah 1, lupa. Tambah 1 jadinya ini bukan 0 tapi 1, jadi hasilnya adalah 1.475.000 gitu. Ini adalah contoh dari bunga sederhana gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini mengenai bunga majemuk ya, bunga majemuk. Nah, di sini ini soalnya nggak ada di buku karena soal yang di buku itu variatifnya masih kurang ya. Jadi ibu pakai soal yang baru. Oke, pinjaman 10 juta, bunganya 12% per tahun. Hitung nilai akhir yang harus dikembalikan jika bunga dimajemukkan setiap ada 3 nih pilihannya, tahun, semester, atau per bulan. Nah, nanti Anda bisa jadi pertimbangan nih kalau misalnya mau minjem gitu ya. Mau dimajemukkannya harus tahu dulu harus per apa dimajemukkannya karena tiap bank itu biasanya beda. Kita tulis dulu tadi rumusnya Fn. Tadi tuh rumusnya apa ya? Fn. Tadi kan awalnya suku awalnya P. Gitu ya. A dikali R. R-nya itu adalah 1 ditambah I. Dipangkatkan N ya. Nah, ini kalau per tahun. Tapi kalau misalnya ini betul dulu yang per bulannya agak jauh. Kalau dia bukan per tahun, berarti kan rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M gitu ya. Dipangkatkan M kali N. Oke, tadi yang ada pilihan yang C ya. Ini per bulan ya. Oke. Kita akan kerjakan yang per tahun. Kalau yang per tahun gampang, tinggal ke sini aja. Kita tulis dulu yang diketahuinya, berarti P-nya adalah 10 juta. Terus I-nya itu 12%. N-nya, oh iya ini belum ini ya. Dalam per tahun masih kurang. Dalam 3 tahun aja ya. Oke, dalam 3 tahun berarti N-nya adalah 3. Sehingga future value pada saat 3 tahun itu tinggal kita masukin aja 10 juta. Lihat rumusnya ya, rumusnya ini. Kali 1 ditambah 12% dipangkatkan 3. Berarti 10 juta. Ini 1,12 dipangkatkan 3. Nah, ini jangan dikalikan dulu 10 juta, tapi kita hitung dulu per pangkatannya ya. Jadi, sebentar. 1,12 itu kalau dipangkatkan 3 itu jadi berapa? 1,12 dipangkatkan sebentar. Dipangkatkan dipangkatkan 3 ya. Hasilnya adalah 1,4049. Oke, biasanya ibu kan 3 majemuk ya. Nah, kalau di bunga 3 angka di belakang koma maksudnya. Kalau sekarang ini kita tulis semua. 1,4049
4928. Jadi hasilnya adalah tinggal dikali 10 juta aja, berarti berapa? Kalau dikali 10 juta. Ini nolnya berarti kita akan geser sebanyak 7 ya, sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya adalah 14 juta 49.280 gitu ya. Oke, gitu ya hasilnya. Nah, untuk per semester nih, per semester berarti kita lihat P-nya tetap 10 juta. Tapi I-nya, nah I-nya tetap 12%. Di sini N-nya juga tetap 3, tapi ada M. M-nya itu apa? M-nya itu adalah dalam semester ada berapa dalam tahun ada berapa semester? 2 kan ya. Gitu. Jadi, future value setelah 3 tahun 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah 12% nah ininya per 2 dipangkatkan 3 dikali 2 sama dengan 10 juta. Nih 12% dibagi 2 kan 6%, ditambah 1 jadi 1,06 ya. Pangkat 6. Kita hitung dulu 1,06 pangkat 6-nya. Ibu tulis dulu ini 10 jutanya. 1,06-nya itu sebentar. 1,06. Kita pangkatkan 6. Hasilnya adalah, ini tulis semuanya ya, 1,41. Tadi berapa angka di belakang teman? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Kita 6 aja ambilnya. 418 terus 519. Oke, jadi hasilnya adalah 14 juta 185.190 gitu ya. Ini boleh dilihat hasilnya ya. Nah, ternyata beda sedikit tapi tetap aja yang semester lebih banyak. Gimana kalau dia per bulan? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Kalau yang per bulan berarti ini P-nya tetap 10 juta, I-nya tetap 12%, N-nya 3. Nah, M-nya kalau 1 tahun berapa bulan? 12 jawabannya. Sehingga FN-nya itu, bukan FN tapi F3 ya. Karena 3 tahun kan. F3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 12% dibagi 12 dipangkatkan 3 kali 12. Sama dengan 10 juta. Ini 12% dibagi 12, 1%, berarti 1,01 dipangkatkan 36 ya, 3 kali 12, 36. Oke, saya tulis dulu 10 jutanya. 1,01 kita pangkatkan 36. Jadinya, sebentar. 1, kita tulis 6 angka di belakang koma ya, 1,43076, satu angka lagi 8. Ini 9 sih kalau kita bulatkan. Oke, jadi hasilnya adalah 14.307.690 rupiah. No, apalagi kalau misalnya per bulan itu dia paling banyak dibandingkan dengan yang dimajemukkan per semester sama per tahun. Gitu ya. Oke, biasanya kalau di bank sih dimajemukkannya per bulan, tapi ada juga yang beda ya dimajemukkannya. Oke. Baik, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.